Arsenal posisinya sekarang pasti lagi deg-degan ya, agak sedikit nervous gitu kan. Poin dengan City itu, City di peringkat 2, sekarang cuma 4 poin ya. 4 poin. Tadinya kan Arsenal kalau bisa menang lawan MU bisa makin jauh kan, gitu kan, bisa makin jauh. Tapi itulah namanya juga bola bundar ya, nggak digo-digo juga. Arsenal pemuncak klasemen gitu kan, bisa kemudian kalah di kandang. Beratnya Arsenal sekarang juga karena memang masih kompetisi, ikut tanding tuh di 4 kompetisi ya, Premier League, di Champions League, di Piala FA, di Piala Liga gitu. Kalau MU cuman satu ya. Oh iya, ini cuma satu ya musim ini ya. Oh iya, oke. Jadi kalau halo Sobat Media Indonesia, ketemu lagi di podcast Kartu Kuning bersama saya Irfan dan dua rekan saya, Dika dan Nadif. Kita tepuk tangan dulu. Kita akan membahas peristiwa panas di seputar dunia olahraga, termasuk pertandingan antara Arsenal dan Manchester United yang kalau kita nggak bahas ini, kita pelanggaran namanya ini. Cuman pertanyaannya nih, kok bisa MU menang nih? Wah, ini menarik banget ya. Kok bisa MU menang ya? MU gitu. Ganti pelatih gitu kan. Sekarang dipegang Carrick, langsung ujian berat pertama ketemu rival sekota Manchester City, sekarang menang melawan Arsenal, pemuncak klasemen ini. Kok bisa ya menang MU? Atau ini wajar nggak sih sebenarnya, atau memang ya wajar dong menang MU, gimana menurut lu, Dev? Secara squad sih emang dari zamannya Ruben Amorim, dari zamannya sebelum Amorim, Ten Hag ya, udah lumayan lah. Cuma kayak ada faktor X. Apa itu faktor X-nya? Nah, yang mungkin yang disindir sama Amorim sebelum dia pergi tuh, sebelum dia dipecat, kayak terlalu banyak orang yang ikut campur dengan squad, apalagi dia kan formasinya 3 back segala macem. Terus ini sekarang Carrick jadi kayak pahlawan nih, dia balikin ke 4 back, terus mungkin dia juga bisa menjaga suasana ruang ganti dengan berbagai macam ego bocah-bocah Gen Z ini kan. Gen Z ya. Iya. Kan yang tua berarti kan Maguire, Casemiro. Karena ya kita tahu kalau bola tuh nggak cuma soal di lapangan, tapi ruang ganti juga penting sih. Dan ya mungkin Carrick juga mantan anak asuhnya Sir Alex Ferguson yang terkenal dengan hair dryer treatment ya. Ya, yang suka ngomel sama pemain. Jadi ya Carrick pasti tahu lah. Pasti tahu jaga ritme pemain, jaga suasana. Tapi yang aneh nih Arsenal nih, gimana nih? Arsenalnya nih kalah nih, luar biasa banget ini. Apa namanya, dia seperti kata orang itu Netflix FC, bener nggak nih? Wah, abis kemenangan ini, wah supporter MU sini semua keluar semua dari gua ya. Keluar semua dari gua. MU bilang King MU is back gitu kan. Ini hari yang cerah buat setan merah, hari yang cerah, ada lagunya itu. King apa? Durian apa yang paling mahal? Apa tuh? Musang King. Musang King. Jadi Musang King ya, MU Sang King. MU gitu Sang kan. Raja. Oh iya, MU Sang Raja. MU Sang Raja. MU naik ke peringkat 4 ya, ini luar biasa ya, balik ke papan atas. Nah, Arsenal ini pasti bagi penggemar Arsenal nih di luar dugaan ya, bisa kalah dari MU gitu kan, dan di kandang sendiri. Padahal dalam 5 pertemuan terakhir di Liga Premier, Arsenal tuh nggak pernah kalah 5 pertemuan terakhir ya, 4 kali menang tapi kali ini Arsenal harus menanggung malu ya, menahan malu di kandang sendiri. Tapi banyak juga yang memprediksi sebenarnya ya inilah wajah aslinya Arteta di dalam mengelola Arsenal ya seperti ini, kurang semangat juang kayak gitu. Ya, ini jadi memang 3 musim belakangan kan Arsenal selalu jadi Mr. Runner Up ya. Mr. Nyaris. Mr. Nyaris juara. 3 musim berturut-turut cuman jadi runner up, dan biasanya grafiknya itu mulai agak-agak menurun tuh di setelah
tahun baru ya, di Bulan Januari ini ya. Februari itu biasanya krusial Arsenal. Biasanya langsung dia memimpin di awal-awal sampai separuh musim, lalu kemudian turun gitu kan. Nah ini Arsenal posisinya sekarang pasti lagi deg-degan ya, agak sedikit nervous gitu kan. Poin dengan City itu, City di peringkat 2, sekarang cuma 4 poin ya. 4 poin. Tadinya kan Arsenal kalau bisa menang lawan MU bisa makin jauh kan, gitu kan, bisa makin jauh. Tapi itulah namanya juga bola bundar ya, nggak digo-go juga. Arsenal puncak klasemen gitu kan, bisa kemudian kalah di kandang. Ya jadi kesimpulannya ini memang wajah aslinya Arsenal di bawah Arteta gitu, atau memang inilah berkah dari pelatih baru nih? Arsenal di bawah Arteta sebetulnya musim ini sih semua orang sepakat jauh lebih baik ya dari sisi squad gitu ya. Dari sisi squad mereka musim ini berani belanja yang cukup gede gitu ya. Ada pemain-pemain baru seperti Noni Madueke sama siapa itu? Satu lagi Eberechi Eze ya. Dan mereka tuh pemain-pemain baru yang masuk dibeli Arsenal ini musim ini sih sebetulnya lumayan oke untuk mengcover ya. Jadi antara skuad utama dan skuad pelapis itu beda-beda tipis lah. Karena itu kan jadi masalah Arsenal selama beberapa musim terakhir ini yang sulit gitu ya bersaing gitu misalnya dengan City gitu kan yang skuadnya dalam dan mahal gitu kan. Nah sekarang Arsenal pasti agak-agak deg-degan, nervous, tapi sebetulnya peluangnya masih terbuka. Masih sekarang sudah pekan 23, masih sekian belas lagi pertandingan dan Arsenal hanya ketemu tim besar tuh hanya tinggal ketemu 2 lagi kalau nggak salah. Arsenal siapa lagi itu? Besar. Termasuk juga Manchester City ya, Chelsea dan Manchester City sisanya untuk big match-nya. Tapi apa udah dalam nih berarti. Kalau kemarin kan musim tahun lalu kan ngandelin Odegaard banget ya. Iya. Terus kalau walaupun sekarang udah ada Eze, tapi kayaknya udah, maksudnya jarang masuk line up utama. Lebih sering jadi pengganti padahal banyak ekspektasinya tinggi banget tuh dulu di Crystal Palace, luar biasa kan. Tapi menurut lu sendiri bakal catch up nggak nih? Apalagi dia kan Arsenal tuh keren. Liga Inggris klasemen 1, Liga Champion klasemen 1 juga nih. Kira-kira nih 2 trofi ini bakal dikantongin nggak nih? Iya, justru ini juga ya, bener ya, beratnya Arsenal sekarang juga karena memang masih kompetisi ikut tanding tuh di 4 kompetisi ya, Premier League, di Champions League, di Piala FA, di Piala Liga gitu. Kalau MU cuman satu ya. Oh iya, ini cuma satu ya musim ini ya. Oh iya, oke. Jadi kalau menang wajar ya, energinya banyak. Enggak juga sih, bagus juga, luar biasa juga. Bedanya berarti. Arsenal main di empat kompetisi ya. Ini juga jadi tantangan pastinya. Gimana ngatur pemain, ngatur ritme mereka juga gitu kan. Karena balik lagi dari 3 musim terakhir itu selalu jadi runner up. Ada sebuah ledekan yang di media sosial tuh muncul lagi. Katanya kan Arsenal bisa juara kan di musim ini karena banyak orang prediksi kan bakal juara. Ini adalah Arsenal yang paling bagus lah katakanlah gitu sejauh ini gitu. Pertanyaan kan bakal juara nggak nih Arsenal musim ini? Nah ini muncul lagi ledekan-ledekannya terutama dari ini ya yang sering muncul dari Patrice Evra ya mantan pemain MU yang dia bilang kalau Arsenal tuh kayak Netflix ya kita kayak nonton Netflix karena Arsenal tuh selalu jadi runner up, jadi nunggu lagi musim berikutnya, jadi kita nunggu tuh be continue mulu, nggak juara-juara gitu kan. Nggak juara-juara berarti kemungkinan besar nih prediksi tahun ini 2026 ini nggak juara lagi atau gimana? Kalau prediksi banyak orang sih kansnya masih terbuka ya. Kalau lihat dari statistik perhitungan dari misalnya ada lembaga yang membuat simulasi itu misalnya Opta masih besar banget sih Arsenal. Masih besar banget dibanding City dan di bawahnya kan ada Aston Villa, ada MU ya. Tapi memang artinya inilah momentum di mana momen-momen di mana Arsenal tuh diuji lah di bulan-bulan inilah yang krusial ini gitu kan. Arsenal bakal diuji
mentalnya gitu kan, bisa bangkit, bisa bounce back nggak dari kekalahan atas MU ini yang sebetulnya tentu sangat Kekalahan atas King. Iya, kalah atas King MU ya, Musang King. Musang King. MU sang raja gitu kan. Iya. Lu setuju bahwa peluangnya buat Arsenal ini masih terbuka nih untuk juara? Atau jangan-jangan MU ini makin gacor nih, ya kan? Pemuncak klasemen aja bisa digulung, ya kan? Nah, Peringkat 2 aja bisa digulung. Tutorial untuk mengalahkan pemuncak klasemen itu sekarang ada di MU gitu. Jangan-jangan nanti MU yang juara nih. Masih abu-abu sih kalau menurut gua karena ini baru selesai jeda musim dingin ya. Terus kayak misalkan kita udah berharap Arsenal bisa menang lawan tim sekelas MU gitu. Di saat Liverpool, di saat City lagi payah banget, sering kalah, dia malah kalah. Sama MU harusnya dia bisa jaga gap sama tim-tim bawah. Jadi menurut gua sih masih susah ya ditebak, apalagi Liga Inggris seperti yang dibilang Bang Dika tadi, salah satu liga yang paling banyak pertandingannya, jadwal paling padat, ada 4 kompetisi. Kalau MU kan santai, dia main cuma di beberapa kompetisi doang. Kalau Arsenal Kadang hari Rabu gitu ya. Iya, tanggung jawabnya kayak Arsenal, kayak City, kayak Chelsea bahkan. Terus Liverpool itu kan masih banyak, jadi mereka harus ya putar otak buat menjaga squad, jaga ruang ganti. Jadi menurut gue sih masih panjang lah, masih harus perlu dinikmatin. Tapi justru jangan-jangan bukan santai gitu loh, kan udah nggak main di mana-mana. Kalau nggak juara kan kelewatan. MU. Ekspektasi terlalu tinggi sepertinya. Iya Ya kan? namanya juga bola ya. Masa cuman main tapi nggak ada niat juara tuh ngapain kan gitu. Jangan-jangan justru jadi tegang nih. Kalau secara motivasinya. realistis sih posisi agak jauh ya. MU sekarang di peringkat 4 itu 38 poin, ada selisih sama peringkat 2 dan 3-nya itu 12. sekitar sama Arsenal 12 poin gitu kan. Arsenal di puncak 12 poin, sama Aston Villa sama City itu bedanya sekitar 8 poin ya. Ya masih butuh banyak kemenangan. Berarti kalau lah. Arsenal kalah 4 kali, MU menang 4 kali terus kan bisa kekejar. Bisa aja, bisa aja. Tapi sih kayaknya ngejar doang itu. Karena Paling tim nggak- lain juga menang pasti kan. Paling nggak secara realistis MU ngejar posisi zona Liga Champions lah. Iya, itu yang perlu. Karena kan musim ini MU gitu tidak main gitu kan di Eropa gitu kan. Itu artinya mengembalikan ini dulu lah. Muruahnya MU lah dikembalikan dulu mungkin di sisa akhir musim ini sama Carrick ini gitu kan, yang menjadi kira-kira mungkin panutan lah bagi para pemain MU. Ya kembaliin bagaimana DNA-nya MU ya, betul ya. DNA MU yang main tuh ganas gitu loh, ya kan, tanpa tedeng-tedeng aling gitu loh. Kayak mikir nggak sih mainnya MU? Bagus kok. Bagus ya. Bagus. Karena menurut kayak banyak orang yang ngomong kalau ini tuh udah MU banget lagi nih, 4 back. Zaman dulu gitu ya. Iya, kayak MU zaman-zamannya. Ya DNA MU tuh kayak gini nih, nggak kayak dulu sebelumnya sama Ruben Amorim, 3 back segala macem. Terus back paling kuat di Inggris, Maguire juga akhirnya main lagi di bawah Carrick. Ya ini sih menurut gua ya kayak mungkin pendukung MU kayak lagi jatuh cinta lagi nih sama tim ini. Jadi moga-moga ya bertahan trennya, dan ya masa depan Carrick juga nggak jelas juga kan. Ya masih belum jelas sih. Iya. Semoga sih ya ada titik terang lah buat tim ini. Carrick kan dulu pernah jadi caretaker kan ya? Pernah juga. Kenapa nggak Rekornya juga. dipermanenin lagi aja ya nanti? Nah itulah ya, mungkin juga ngelihat juga kali ya nih sejauh apa Carrick bisa mengangkat MU di sisa musim ini gitu kan. Nanti juga pasti bakal di-assess lagi kan, apakah dia orang yang tepat gitu kan untuk proyek. Karena kalau bicara sekarang kan pasti manajemen MU ngelihatnya ini proyek jangka pendek kan, untuk nyelamatin tim saat ini dan perbaikin posisi ya sampai akhir musim gitu. Tapi kalau kita bicara musim baru pasti bicaranya akan proyek jangka panjang. Kita tunggu aja nanti apakah Carrick masuk dalam shortlistnya manajemen MU gitu untuk pelatih permanen gitu kan.
Berarti bisa nggak nih kita ambil kesimpulan nih? Ini gue minta pandangan kalian berdua nih. Berarti memecat Amorim itu adalah sebuah keputusan yang tepat, bukan keputusan yang terburu-buru. Sehingga ya kan sekarang terbukti dong 2 pertandingan, test case-nya udah terjawab, tutorialnya udah ketahuan semua gimana cara mengalahkan 2 tim papan atas. Dilihat dari hasil, yes. Dilihat dari hasil, semua juga pasti banyak juga yang tidak mengira bakal eksplosif ini ya, MU ya. Segacor ini ya. Segacor ini benar. 2 pertandingan lawan tim, wah. Iya, peringkat 1-2 dan menangnya juga meyakinkan lagi. Meyakinkan tidak hanya secara skor ya, tapi juga permainan ya. Gitu kan kita lihat ketika lawan City gimana serangan-serangan balik MU itu wah matikan banget kan. Lawan Arsenal juga gitu kan. MU ini semangatnya tinggi ya, daya juangnya juga gitu. Main kayak nggak ada capeknya gitu kan. Meskipun memang gol pertama memang giveaway ya dari Arsenal, dari backnya Arsenal itu ngelakuin error. Bola kemudian masuk, tapi 2 gol berikutnya itu cantik sih, cakep banget golnya, kerennya dari Dorgu sama Cunha ya, dari jauh-jauh semua golnya, gitu kan. Dilihat dari sisi hasil, yes, ini keputusan tepat. Akan kayak ngelihat hari yang cerah gitu hari yang mantap. Lagi. Setuju berarti ya, ganti pelatih ini bagus. Hari yang cerah buat setan merah. Gimana Dip? Belum bisa kelihatan sih karena baru 2 pertandingan ya. Terus kayak mungkin juga di ruang ganti si Carrick gedorin pemainnya tuh bener-bener karena ini kita lawan City terus lawan Arsenal nih, jadi mungkin punya daya juang lebih gitu. Coba nanti lawan Wolves atau lawan Brighton gitu, lawan tim-tim kecil mentalitasnya bakal sama nggak seperti mereka melawan City atau Arsenal, dan bakal sama juga nggak secara permainan gitu. Maksudnya ini baru 2 dan merubah formasi banget, sama sekali nggak pakai apa yang Ruben Amorim tinggalkan gitu. Jadi belum bisa jawab secara kasih ini ya bagus atau enggak. Apalagi juga kalau nggak salah Amorim pas pemecatan itu udah ngomong kayak gua tuh ini belum dikasih waktu yang cukup dan gua nggak dikasih pemain yang seperti gua pengen gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya mengarah ke ini, apakah Arteta juga dengan kekalahan ini gitu ya patut dipertahankan sama manajemen atau enggak gitu? Jangan-jangan mengikuti manajemen MU ini bagus gitu loh, darah baru ya kan? Pasti akan nunggu sampai akhir musim dulu ya pastinya. Kalau soal Arteta, karena Arteta kan ngebangun tim ya, dia sejak berapa tahun di Arsenal gitu ngebangun tim, dan memang itu nggak gampang gitu dengan awal musim Arteta nanganin Arsenal dengan banyak keterbatasan ya gitu kan. Dan musim inilah yang kira-kira tuh ibaratnya puzzle yang kurang tuh sekarang terisi gitu loh ya kan. Arsenal itu nanti kayak nonton Netflix terus. Nah itu dia bagus tapi nggak tahu kapan juaranya. Nunggu lagi ya, nunggu lagi. Itu memang jadi ini juga sih, menjadi momok itu bagi para fans Arsenal itu. Makanya pasti sekarang ini mulai agak-agak deg-degan lah, nervous. Waduh gitu kan, bisa pulang lagi nih, apa runner up lagi, masa runner up lagi. Tapi kalau lihat dari angka sih ya masih cukup aman lah Arsenal untuk bisa menjaga situasinya ini gitu kan, supaya jangan sampai kejar. Tapi memang nanti pasti akan ada tantangan-tantangan juga ya. Arsenal kan masih main di Piala Liga aja nanti semifinal kan, lagi kedua lawan Chelsea lagi gitu kan. Liga Champions juga nanti kan makin deket nih, makin ke fase-fase babak 16 besar dan seterusnya kan, masih ke knockout. Pasti akan banyak tantangan untuk bagaimana Arsenal tuh fokus ya, fokus ini mau diambil semua atau fokus ke salah satu. Itu namanya ambisi. Kalau ambisi pasti Arsenal maunya ambil semua, maunya pasti gitu kan. Ya kan? Tapi kan memang nanti juga perlu realistis gitu kan, ngelihat peluangnya, kansnya gitu kan. Kalau secara jarak aman, cuman dengan mengikuti banyak kompetisi, kalau ada badai cedera pemain, bahaya juga kan? Bahaya, betul bahaya. Itu kan badai cedera semua tim ya rasanya. Kalau udah cedera pemain kunci apalagi gitu kan.
pasti bakal turun gitu kan ininya. Dan momen-momen krusial ini kan udah makin deket ke akhir musim kan, sekarang udah paruh kedua, makin lama makin deket, ini kan makin krusial. Jadi itulah emang yang dikhawatirin oleh semua pelatih ya. Nah ini ngomong-ngomong soal pelatih, ada juga nih suara-suara yang gencar nih disuarakan oleh para pendukungnya Liverpool gitu. Mereka pengen supaya Arne si botak Slot ini out, masuk Xabi Alonso. Karena kemarin kalah nih. Ini kebetulan di koran kita lini belakang The Reds bermasalah nih. Kira-kira kalau misalkan masa depan pelatih Liverpool menurut lu gimana, Div? Kalau dipecat si Slot ya masih terlalu buru-buru banget sih maksudnya. Walaupun suara-suara netizen itu pendukung Liverpool pengen banget nih segera out. Kayaknya juga terlalu ceroboh sih menurut gua kalau si Slot ini sampai dipecat karena hasilnya juga udah kelihatan kemarin bisa dapat trofi. Sudah bagus ya musim pertama, bagus musim banget segala ya. macam. Ya mungkin kalau ada titik jenuh lah ya pasti setiap orang dan mungkin si Slot lagi ada titik jenuh itu terus ditambah konflik sama Salah. Oh ya, iya. konflik ruang ganti sama Salah ya. mungkin akhir berdampak banyak. Mending Salahnya aja yang keluar atau jangan Slotnya yang keluar gitu. Kok jadi Salah sih yang salah? Iya itu senyum salah, nggak senyum salah. Dia maksudnya udah berumur lah. Ya. Gaji kayaknya juga udah terlalu tinggi untuk kesehatan tim juga. Kayaknya cash flow-nya udah ketinggian nih kalau masih memelihara pemain seperti Salah gitu. Karena di angkatannya Salah tuh tinggal Salah doang ya. Kayak Mane, Firmino segala macam udah cabut Van Dijk semua. ya. Iya. Beberapa. Ini masih sayang banget sih kalau Slot dipecat. Jadi belum sepakat ya. Walaupun siapa tahu nanti jadi kayak menghadirkan Carrick berikutnya di MU gitu. Walaupun Xabi moncer banget di Leverkusen ya, tapi di musim keduanya dia sebelum dia ke Madrid juga nggak begitu banyak bicara. Di Leipzig juga karena Bayern Munchen waktu itu baru sama Kompany ya, musim pertama Kompany. Jadi ya Xabi Alonso juga belum kelihatan banget nih kalau dia megang tim gede. Jago nggak nih, kan banyak tuh pelatih bagus tapi kalau megang tim gede malah keok segala macem gitu sih. Arne Slot emang udah langsung di roasting ya. Kemarin belum lama ini di roasting gitu. Ditanya sama wartawan gitu ya dia kayaknya. Gimana? Apakah nanti Xabi Alonso bakal kesini gitu kan? Marah lah Slot gitu kan. Tapi meskipun dia jawab dengan ada bercanda ya gitu ya kan. Artinya memang kursinya udah mulai digoyang-goyang lah Slot. Karena secara posisi juga di Liga sekarang Liverpool tuh di peringkat 6 ya. Jaraknya bahkan sama MU tuh beda 2 poin. Sekarang MU naik ke atas gitu kan. Artinya kan yang diperjuangkan di sisa musim kan pasti mengamankan tiket Liga Champions dulu kan. Termasuk paling penting gitu kan. Tapi Liverpool juga masih main di Liga Champions. Kemarin juga menang 3-0 kan? Ya betul, dan posisinya bagus lah untuk mengamankan 8 teratas ya. 8 teratas untuk langsung ke fase gugur, nggak pakai playoff gitu. Tapi memang secara garis besar Liverpool udah kehilangan auranya di musim ini ya. Banyak kok bisa. Maksudnya gimana nih kehilangan udah hilang auranya gitu kan. Liverpool udah nggak ditakutin lagi kayak musim lalu gitu kan. Banyak tim-tim menengah, tim mediocre, tim kecil sekarang udah bisa ngerasa dapat sesuatu gitu kalau main lawan Liverpool. Bisa nih 1 poin nih. Bisa nih menang lawan Liverpool nih. Banyak tim udah menganggap kayak gitu ya. Karena itu juga sendiri diakuin juga sama Arne Slot gitu kan. Emang kita udah nggak ditakutin lagi nih. Tapi kan itu harusnya fungsinya pelatih kan di situ. Betul. Arne Slot aja udah mempertanyakan sendiri kan. Iya. Kayak gitu kan. Lah gimana jadinya gitu kan. Liverpool mau mengembalikan ini lagi ya. Harga dirinya gitu kan. Musim lalu juara gitu ya kan. Di musim pertamanya Arne Slot itu gitu kan. Dan sekarang bahkan terlempar dari posisi 5 besar. Iya, tapi kan pertanyaannya justru itu. Kalau misalkan pelatih fungsinya apa kalau dia bukan mengembalikan
keangkeran timnya, kesebelasannya. Betul, Arne Slot, apa fungsi Anda? Kalau dia bertanya, kita bertanya ke siapa gitu. Aduh, sudah aja nanya kan. betul. Gimana Dip? Kalau dia aja bertanya sebagai pelatih, terus kita bertanya ke siapa gitu? Ya itu sih mungkin karena dia udah jenuh nih. Waduh. Kalau gua ngikutin fondasinya Klopp terus, gaya mainnya Klopp terus, gua mungkin kayak waduh, ini pelatih cuma nerusin Klopp doang nih. Giliran dia mencoba buat nerapin skemanya dia, visi misinya dia, malah sering keok gitu. Di satu sisi juga Arsenal lagi tune in, Odegaard lagi luar biasa waktu itu awal-awal musim. Ya, kayak ginilah pergolakan Liga Inggris dan serunya di sini sih menurut gua. Jadi memang nggak cuma di sisi pemainnya yang kadang terlalu dielulukan sama media ya, tapi media sana maksudnya. Tapi pelatihnya nih kadang juga terlalu digoreng, terlalu liar lah mungkin ya. Kayak tadi misalkan Slot ditanya, jadi Alonso mau kesini nggak? Kayak itu kan, ya inilah serunya Liga Inggris. Jadi kita harus ya santai aja nontonnya, nikmatin gitu, walaupun main bolanya mereka nggak pernah santai gitu ya. Harus cari sisi hiburannya aja gitu. Tapi apa sih yang harus dibenahi nih kira-kira nih sama Slot nih kalau mereka masih mau bersaing di Liga Inggris nih? Kalau kita lihat musim ini lini belakangnya ya, Lini belakang lumayan juga bermasalah ya. Iya. Gimana tuh? Van Dijk yang Gomez. udah kepala 3 ke atas ya, 30 berapa sekarang gitu, masih sanggup nggak Van Dijk kira-kira? Udah harusnya dia udah cabut juga dan mungkin nyari gelandang yang benar-benar bisa bantu belakang sih. Karena dua wingnya kan Milos Kerkez sama Frimpong itu kan offense banget kan, dia selalu nyerang. Jadi mungkin belakang sering ketinggalan nih, ditinggalin sama dua pilar sayapnya nih. Jadi harus cari gelandang bertahan atau stopper ya bahasa orang dulu ya. Yang kuat lah. Artinya peremajaan tim ya, Iya, peremajaan harus memang. pemain juga ya. Iya. Karena ada banyak pemain juga itu peninggalan warisannya era Jurgen Klopp. Tapi ya. musim panas itu Slot belanja 9,2 triliun rupiah loh. Kenapa Itu ini kan nggak karena- dipertimbangkan lini belakangnya? Itu kan karena satu orang ya, yang Iya. nilainya besar banget yang namanya Florian Wirtz ya, gitu kan. Gitu. Tapi sampai sekarang juga kontribusinya belum begitu ya. signifikan ya. Ini juga pasti bakal jadi pertanyaan nih. Beli Wirtz sekian juta gitu, pound mahalnya minta ampun gitu kan. Tapi belum bisa ngasih efek yang diharapkan oleh tim dan juga oleh penggemar Liverpool gitu kan. Oke. Jadi kita udah ngebahas soal Arsenal versus MU, kita udah juga bahas soal Liverpool. Ini sebelum kita mengakhiri ini ada satu topik yang kayaknya perlulah kita singgung sedikit nih soal Liga 4 nih. Liga Kungfu gitu kan. Mungkin kemarin ada yang wasit dipukul, kira-kira kalian sendiri ngeliatnya gimana? Siapa sih yang salah dari Liga 4 kita nih? Apa PSSI kurang perhatian atau gimana? Waduh, kalau yang salah kayaknya, yang salah pasti yang mukul lah ya. Yang salah pasti yang mukul. Tapi ya namanya juga, saya kan dari kampung lah ya. Salah satu kabupaten saya juga ikut Liga 4, Persibara Banjarnegara gitu. Terus lihat cuplikannya juga, terus jadi memang auranya tuh beda sih kalau ngomongin Liga 4 sama liga-liga yang lain lah ya. Liga 2 ya. Karena pride kedaerahannya tuh masih kental. Jadi kayak tahu gitu, misalkan gua pemain tim A sama tim B ini, terus sebenarnya sama tahu dan mungkin udah punya konflik apa gitu di rumah atau di apa, dibawa ke lapangan. Ya banyak faktor sih menurut gua kalau Liga 4. Dan memang harusnya ditayangin. Oh, Tapi bagus juga ya ditayangin ya. Ditayangin Artinya ya kan, biar ini kan, tahu kayak gini nih ya, gitu, betul. biar Ini kan ada pembenahan juga. dalam beberapa sebulan terakhir ini kan beberapa kasus ya,
Liga 4 itu viral ya, ada yang bilangan kungfu ke pemain gitu kan, ada juga yang ke wasit gitu kan. Ini kan artinya memang dari sisi profesionalitas memang yang perlu juga jadi penekanan ya. Artinya ketika sudah masuk piramida sepak bola secara nasional gitu kan, artinya sebetulnya semua sebenarnya sama-sama menjaga kan gitu, baik mulai dari pemain segala macam perangkatnya semua jelas perlu sama-sama menjaga ya namanya profesionalitas itu gitu kan. Masa iya yang ditayangin di TV loh gitu ya kan, banyak ditayangin secara nasional juga loh, dipantau secara nasional juga loh maksudnya gitu kan. Kemudian ada hal-hal yang sebetulnya mungkin udah sangat tidak pantas lah gitu. Ya bagusnya kayak gitu karena jangan ini juga ini ya, jangan melulu soal bagaimana respon pemain ke wasit gitu. Tapi bagaimana wasit juga memimpin pertandingan itu gitu. Tujuannya ditayangkan begitu biar tahu nih ini wasit adil nggak nih, jangan sampai ada cenderung muncul stigma mafia bola segala macem, kayak itu kan nggak bagus juga buat pertumbuhan ekosistem sepak bola nasional ini. Iya, karena media luar nggak ada yang nulis ya soalnya ya. Website media Italia ya, media bola Italia juga sampai nulis tuh soal kungfu itu gitu kan. Ya, kita tunggu aja kabar terbaru kan kemarin PSSI meeting online. Betul, dan hukuman-hukuman yang diterapkan oleh Komisi Disiplin di daerah setempat juga sebetulnya udah cukup ini ya, berat juga ya, tegas ya, karena hukuman seumur hidup. Tapi kan pertanyaannya kok masih terulang, kan itu apa yang nggak jerah gitu misalkan kan, kayak gitu. Berarti harus ada sistem lagi lah ya. Jangan cuma dari kesadaran pemain, tapi juga ada sistem yang bikin pemain itu nggak melakukan itu. Kira-kira gitu betul. Ya. Sistem dan manusianya itu dua faktor yang saling terkait ya. Harus dua-duanya juga jalan gitu kan. Sistem ada, kesadaran nggak ada juga kan pasti bakal kejadian. Kesadaran ada tapi sistemnya nggak ada, yang lain kan juga bisa jadi melakukan hal yang sama. Kayak itu, tidak ada enforcement-nya gitu. Jadi harus dua tuh, sistem dan dari kesadarannya. Oke, ada lagi yang mau kita bahas? Cukup kayaknya ya? Cukup sambil ya. Oke, Sobat Media Indonesia, kita sudah berbincang banyak hal dan semoga tayangan ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam tayangan selanjutnya dalam podcast Kartu Kuning. Sampai jumpa.